lain yaitu makhluk gaib yang namanya setan. Satan pun Tuhan berfirman kepada setan. Lihat di dalam kitab Ayub, berfirmanlah Tuhan kepada setan, terus berfirmanlah setan kepada Tuhan. Itu, nah nggak pernah kita menemukan berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, nggak ada. Artinya setan lebih hebat dari Matius, Markus, Lukas. Gitu. Bill, nggak usah terlalu jujur kau. Karena apa? Karena Allah masih menangguhkan hukuman kepada iblis. Itu di dalam Islam. Ada nggak di dalam Quran, ada nggak pembicaraan antara Allah dengan iblis? Iya, sampai ditangguhkan di dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah ya, Kang Dito. Oh, ada gitu. Iya, ada, ditangguhkan sampai hari kiamat nanti. Iya. Oh, ada pembicaraan antara iblis dengan Allah gitu. Iya. Iya, ada. Itu memohon kepada Allah untuk ditangguhkan umurnya sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu kiamat. Kemudian meminta izin bahwa dia akan menjadikan manusia anak ini cucu tersesat. Menyesatkan manusia, itu aja. Oh, berarti ya benar berarti bahwa iblis itu bahkan bisa ngomong sama Tuhan, sama Allah. Berarti dia memang makhluk ciptaan Tuhan yang tunduk kepada Allah, kan gitu kan? Karena sombongnya aja, karena iya. sifat kesombongannya Allah melaknat dia. Ya, jadi iblis. Makanya Allah membenci orang yang sombong, yang ria, itu benci. Betul. Ya, ini seselaras dengan Midras ya, kalau kita baca dalam Midras, waktu disuruh tunduk kepada prostate, sujud ya kepada Adam, dia nggak mau karena saya dibuat dari bahan yang lebih. Kalian kan dari tanah doang, ngapain saya mesti sujud kepada saya dari Adam ini? Nah, dan Tuhan lihat ya, Tuhan mengtes kepintaran. Oke, kalau gitu kita lihat mana yang lebih pintar, kamu atau Adam. Diambil sama Tuhan antara sapi dengan kerbau. Coba kau kasih nama. Setan nggak bisa kasih nama. Mana sapi, mana kerbau. Satu lagi Bang Billy, itu kan kalau di Al-Quran disebutkan nama Adam. Nah, kalau di original teks bahasa Hebrew itu kan ada Adam kan. Adam. Dengan lucu LAI ini menerjemahkan nama Adam nggak ada. Muncul-muncul nggak ada. Adanya muncul-muncul di Kejadian 4 baru muncul. Loh. Waktu penciptaan nggak ada nama Adam. Nggak ada. Bahkan nama Hawa juga nggak ada kan? Nama Hawa nggak ada. Waduh kacau. Nggak, saya tanya dulu sama Bang Billy, apakah ada nama Hawa di dalam kitab Taurat? Di dalam kitab Tanah? Oh, ada Hawa, namanya Hawa. Masa ada. Terus kalau mereka Eve itu dari mana? Ewe, kok jorok? Eve. Tapi itu kayak Kenyo version Eva. Hawa. Oh, ya. Bukan Ewe ya, beda ya. Nah, Kava kenapa bisa berarti menjadi Hawa? Ya itulah perubahan bahasa lah itu. Hawa tuh di bawah tuh. Nauli Aritonang tuh. Hawa ya betul. Jadi Adam itu diambil dari kata Adamma, tanah. Makanya manusia itu terbuat dari tanah karena dari Adamma. Jadi Adam itu diambil dari kata tanah, Adamma gitu. Udah itu kalau nggak percaya Nora, cek Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Nggak ada diterjemahkan nama Adam. Nggak ada. Jadi memang Kejadian di LAI cuman apa? Manusia. Oh, berarti dia ngambil terjemahannya langsung, jadi 2 kali terjemahan ya. Iya. Saya baru tahu nggak ada kata Adam di dalam. Nggak ada, Kejadian 4 baru ada. Ini yang lucu juga di Keluaran 7 ayat 1. Di situ YHWH berfirman, Musa diangkat menjadi Elohim. Tuh bayangin tuh. Coba gimana itu originalnya itu, coba. Oh ya, Elohim itu ya artinya penguasa ya atau kekuatan ya. Terus
Yerusalem disebut Elohim, para hakim-hakim disebut ya Elohim, malaikat disebut Elohim. Kita lihat waktu Yakov bergulat dengan Elohim, tapi kan di terjemahannya kan di dalam kitab Alkitab bergulat dengan Allah. Tuhan. Terus Allahnya kalah. Terus Allahnya kalah sama makhluk ciptaannya, kan itu kan nggak masuk akal. Jadi Elohim itu di dalam seluruh kitab Torah kalau ditujukan kepada manusia itu lebih kepada kekuasaan atau kekuatan yang diberikan Tuhan kepada makhluknya. Kepada Musa ya disebut Elohim, bagi Firaun. Terus ya malaikat juga. Summary-nya adalah LAI ini menerjemahkan Tanakh ya. DPL itu gabrul, bener nggak? Oh iya dong, pasti. Lihat dari perjanjian pertama aja, dari kejadian pertama, dari kejadian 1 ayat 2 itu Verwa Elohim Merak Hewan Alpene Hamaim, itu juga udah salah. Itu kenapa? Kalau diterjemahkan sebagai angin Tuhan, konsep Trinitas hilang. Itu kan yang pertama kan itu roh Allah. Nah, itulah yang membentuk bahwa Tuhan itu adalah bentuknya roh. Nah, padahal nggak ada di seluruh dalam kitab Torah. Orang Yahudi memahami Tuhan itu adalah roh. Justru Tuhan yang menciptakan roh, begitu. Jadi kalau manusia punya roh, Tuhan punya roh, sama dong kayak. Terus kalau rohnya tercabut dari tubuhnya, mati dong Tuhannya, kan gitu. Gitu. Apa bedanya manusia sama-sama punya roh? Nah itu dia, roh ayam juga waktu disembelih keluar dia, ya kan, mati udah. Nah berarti kalau nggak ada, kalau suatu saat roh itu dicabut, nah terus yang menciptakan roh Tuhan siapa, kan gitu. Wah, ini Billy udah mulai menghujat nih, masa Tuhannya Kristen dikatain kayak ayam sih? Enggak, Bang Billy dasarnya apa tadi yang ngejelasin 2 Tawarik sama 1 Samuel, Bang Billy? Oh ya, bahwa Israel itu punya salah dengan Hashem. Nah, untuk membalaskan kesalahannya, jadi kan mida kenegit mida ya. Jadi artinya apa yang kamu lakukan, kamu dapat balasan yang sama dengan hal itu. Nah, ketika di dalam Torah kan ada hukum, nggak boleh, kamu nggak dilarang menghitung, orang Israel itu nggak boleh dihitung satu-satu kepala gitu. Misalnya serigala, Kang Dito, ada beberapa orang dihitung namanya, nggak boleh. Caranya ada, caranya dengan memberikan sedekah, pemberian, persembahan lah, perak atau apa. Nanti dihitung itu pemberiannya, sedekahnya. Caranya gitu. Itu sudah Di mana Taurat ngomong kayak gitu? Kamu Kristen apa Islam? Enggak, saya tanya. Saya tahu itu, tapi dasarnya kamu ngomong gitu dari mana? Ya, saya tanya dulu, kamu Islam apa Kristen? Saya Kristen. Nah, kalau kamu Kristen berarti kamu tidak pernah belajar Taurat dengan benar, karena Iya, di saya dalam nanya, Taurat. kamu ngomong kayak gitu, ngomong Taurat. Saya pengen tahu dasarnya dari mana. Oke, tunggu ya, saya cari ini sekarang, sabar. Kalau saya ngomong gitu, Torah saya masih sudah tahu. dipantau ini. Penghitungan itu nggak boleh, kita lihat dulu ya. Tunggu, Iya, pelan-pelan. Keluaran 30 ayat 11. Nggak usah dicari, saya tahu. Oh, ya udah, kalau tahu kenapa ditanya lagi? Iya, tapi nggak ada kok perintah ngasih kayak gitu, nggak ada loh. Oh, Itu tunggu aturan bentar. yang dibuat loh. Tunggu bentar ya. Nah, Seru saya harus nih. ambil HP. Bang Jadi- Billy buka apanya juga. Kamu nanti tunjukkan memakai original ya. Jangan memakai terjemahan LAI dong. Billy. Itu kan bukan kitab kamu. Tadi kau Di bilang originalnya Alkitab. itu ada 2 kata. Kalau yang di Tawarik itu Satan, kalau yang di itunya Hasatan. Biar Ya. kalian Kamu tahu open ya, cam. jangan diambil Bang semuanya, Billy, semuanya silakan Satan, open Satan, cam ya. Satan. Enggak, Kristen nggak percaya adanya setan. Jangan dibolak-balik. Iya, percayanya adanya iblis. Saya nambah lagi sedikit. Diam dulu bocah, kau nggak usah nambah, kau diam aja, kau tadi mau nggak mau. Masa nggak percaya setan, Oten? Itu di Lukas 4:41 setan keluar, gimana ceritanya nggak percaya? Semua itu pekerjaan iblis. Nggak ada setan, jin, tuyul, nggak ada. Ada setan, tapi kami tidak percaya. Makanya dari tadi Bang Billy ngoceh, saya ketawa. Sinora nanya-nanya, saya malas jawab aslinya tadi. Gini, Tapi karena Ten. Billy neranginnya ngaco, pengen tak ludahin aslinya. Gini Ten. Ya, kenapa kudusnya keluar? Tanah siapa? Oh, Enggak, Bang keluar. Billy. Kalau kebenaran firman Tuhan, kalau punya dasar yang benar Abang jelasin, saya seneng. Oke, kalau kebenaran Tuhan tapi mulutmu kotor, percuma.
Lihat mulutmu kotor. Loh, Ya, lihat mulutmu jangan kotor. menyerahkan hal yang kudus kepada anjing, kok kotor sih? Apakah mulutmu kudus dan apakah mulutmu seperti anjing? Loh, itu ayat loh. Kok Loh, hal yang enggak, kudus mulutmu jangan kita diserahkan yang ngomong kepada tadi nih. apa? Waktu kamu ngomong tadi, ya, kamu tidak mencerminkan Kristus sama sekali. Oh, nggak mencerminkan. Enggak. Kalau hal yang udah nggak bener, saya ludahin salah. Ya coba aja lu ludahin. Emang gue bisa tahu lu ludahin? Bagaimana gue cara lu Makanya ludahin? saya pengen tahu dasarmu menerangkan. Enggak, tunggu dulu. Kalau kamu Terus di menerangkan dalam dengan sebenar-benarnya, Serigala, saya salut. di dalam Matius 15, Yesus mengatakan bahwa di luar dari bangsa Israel itu gunggung, itu merujuk kepada kau gunggung. Sabar, aku lagi Gak cari. bisa ke situ, nanti saya terangin lagi. Mabok Matius kau 15. Nora, kau nggak paham. Benar bang, benar. Nggak paham dia. Makanya nih ya, dengar ya. Nih, kamu kan nggak tahu ya bahwa cara menghitung itu harus memberi pemberian. Lihat, ya. Kamu buka Keluaran 30 ayat 12. Ya tadi saya ngomong apa, Bang? Iya, kamu lihat dulu itu ada pemberian di situ sebagai gantinya. Iya tadi. Ya. Iya kan, berarti kamu nggak membaca dengan benar. Kenapa kamu mesti nanya lagi kalau tidak ada pemberian di situ untuk menggantikan menghitung Israel? Kitisa et ros bene Israel live kudehem fetatmu is ya is ke ko kefer nafsyo Hashem bichot otam velo yihye bechem negef bichot otam. Artinya, kalau engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing ngapain? Mempersembahkan kepada Tuhan uang, kesef. Itu sopan. Makanya saya bilang dari tadi, Alkitab menjelaskan dengan sopan, uang pendamaian. Lah iya, cara menghitungnya begitu. Cara menghitungnya Kalau kamu begitu. aktifikasinya hanya memberikan uang, apa bedanya dengan persembahan sama perpuluhan? Oh lain, kalau perpuluhan nggak boleh kamu pakai buat pendetamu. Nggak boleh. Perpuluhan itu cuma untuk, nah berarti kan ada bahwasanya ada metode untuk menghitung Israel, bukan hanya lewat kepalanya. Itu yang penting. Caranya dengan apa? Dengan memberi pemberian. Betul itu. Kamu mau lari kemana? Itu Tidak benar yang tadi ada. saya sampaikan. Memberi uang apa itu karena ada penghitungan di situ. Tuhan katakan di ayat itu harus ada persembahan dalam bentuk uang pendamaian di situ supaya tulah Nih, Allah tidak dengerin. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel, kalau lu menghitung Israel, kalau waktu dia didaftarkan, maka harus ngapain? Haruslah mempersembahkan kepada Tuhan duit, kasih pemberian. baca yang benar. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah kamu menghitung masing-masing persembahan kepada Tuhan, yaitu kesef, ya, kesef, uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka. Itu kata yang benar. Nggak boleh Gini. menghitung Israel, nggak boleh. Dikasihkan hanya karena uang. Sabar. Host lagi ngomong, tolong kondusif. Saya tengahin. Ini Bro Sigara Kristen. Bro Billy ini orang Yahudi, pemilik kitab aslinya. Fahami dulu di situ. Jangan menjadi mental penjajah begitu. Iya, betul. Kalau berlandaskan terjemahan, ya udah ikutin LAI. Jangan dipastiin dulu. Ini kan kitabnya orang Yahudi. Itu gitu kan. ditulis LAI loh, Bang. Kok Tapi abang Yahudi- nanya ke tapi saya? Billy Itu tadi baca. mengaku Makanya ya, saya bilang tadi baca yang benar. Ditulis LAI, tapi original teks ini kan pemiliknya adalah orang Yahudi, begitu. Jadi jangan. Saya tahu itu, Billy. apakah terjemahan itu So parameternya? tahu lu, gua nggak tahu lu kok. So tahu gua dari mana? Makanya lu Di kenal sini sama Tuhan gua. tidak pernah bekerja sama ataupun Substantif, Tuhan kalau tidak itu pernah setuju. Billy. Kita ke substantif ya. Enggak, lu so kenal sama gua yang kenal sama lu. YHWH tadi. Jadi menurut pandangan orang Kristen, YHWH ini kan dikatakan iblis. Dari 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 dan 2 Samuel ayat pasal 24 ayat 1. Nah, ini kalau dari pemahaman Bro Billy tadi udah jelas. Salah terjemahannya. Nah, Bro Serigala ini
pandangannya bagaimana? Apakah YHWH itu iblis? Karena tidak ada tertulis iblis itu ciptaan. Silakan. Hanya saya berani ngomong di typing kalau salah. Ya, Tuhan nggak pernah nggak pernah jebak Daud. Tuhan nggak pernah mereka rekakan. Yang mereka rekakan itu bukan Tuhan kami, bukan Allah kami. Dijawab aja. Nggak pernah ada mereka rekakan. Iya, berarti Tuhanmu siapa? Yesus. Yesus. Tuhanmu Yesus. Saya bacakan ya. Enggak, Tuhanmu Yesus apa YHWH? Ntar dulu, kenapa Billy? Tenang dulu. Loh enggak, kan harus tahu Tuhanmu siapa. Jadi kita tahu arahnya bicara denganmu. Iyalah. Tuhanmu siapa? Tuhanmu ada, YHWH. Yesus ada nggak di perjanjian Nah, lama? ada tiga pilihan. Nggak nama Yesus? Ya, ada tiga pilihan. Tuhanmu Satan, si setan, atau Tuhanmu Yesus atau YHWH. Yang mana? Kenapa kau nanya Tuhanku, Billy? Belum mesti pasti di sini kan kita debat keyakinan, debat agama, diskusi agama. Islam Tuhannya Allah. Kan kita lagi bahas dua tawarik, dua Samuel sama satu tawarik. Nah itu kan memang rujukannya. Baru udah dijelasin tadi. Ngaco, jawab jelasanmu itu ngaco. Tuhan Coba juga teman-teman pernah ngaco apa nggak penjelasan saya? Kalian paham nggak? Aman, pemilik Kalau itu masuk akal. originalnya aman, masuk akal. Nah, Tuh. begini, Kang Dito izin. Begini ya, yang saya tangkap dari penjelasannya Bang Billy bahwa Tuhan mengizinkan setan ini untuk menghasut Daud, Betul. mengikuti Betul. perintahnya si setan gitu. Iya. Nah, karena kalau setan itu ciptaan. Betul. Ya, kalau menurut Bibel kau di dalam satu Iya, Tawarik 21. itu kan di satu diam Tawarik, dulu yang di kau. dua Samuelnya. Diam dulu. Di dalam satu Tawarik 21, di dalam 2 Samuel 24 itu Tuhan menghasut Daud, memerintahkan, mengumpulkan, menghitung umat Israel. Di dalam satu Tawarik, iblis juga menyuruh Daud untuk mengumpulkan umat Israel dan menghitungnya. Pertanyaan saya, yang dilakukan Daud perintah iblis atau perintah Tuhan? Saya jawab ya. Jawab yang ini. A. Ketawa. Perintah Tuhan, B. Perintah iblis. Saya jawab boleh nggak? Ya jawab A atau B. Saya mau panjang lebar. Kenapa A, perintah dibatasin? Tuhan, Ini saya terangkan B, loh. perintah iblis. Loh, pertanyaan kau kalau di pengadilan apa yang ditanya kalau sama di- hakim itu yang kau jawab. Itu kalau yang namanya orang diskusi, nggak takut aku kayak pendeta jelaskan? kau. Enggak, saya nggak butuh. Saya nggak mengikuti Karena di apa yang kau itu karena kau nggak di dalam tahu. di dalam satu tawarik, iblis menyuruh Daud untuk menghitung umat Israel. Nah, di dalam 2 Samuel, Tuhan menyuruh Daud mengumpulkan juga umat Israel. Pertanyaan saya, yang dilakukan oleh Daud, perintah siapa? A. Iblis, B. Salah, Tuhan. semuanya itu iblis. Oh, berarti di dalam 2 Samuel adalah iblis juga? Iya maka itu. Ya. Lihat dulu konteksnya ayat ini. Ya. Lihat dulu. Iya maka itu pertanyaannya benar tuh Nora tuh. Nora benar itu. Dengan demikian kan ada jadi ada tiga Kemana tadi? benar Nora. Jadi gini, jadi ada 3 pilihan Nora. Jadi Tuhannya siapa? Setan, YHWH atau Yesus. Betul. Cek jantung. Karena di situ tidak menjelaskan. Waalaikumsalam. Di situ hanya Assalamualaikum, katakan Tuhan. Bro Billy. Waalaikumsalam. Lanjut. Mana dia, Bang Billy? Jawab Wali. itu Kita kan dibaca belum dulu, selesai. dipikir dulu. Mendengung, Verhos kok lagi ngecas. Bang Billy, kan kita belum selesai. Nah ini Iya. udah mendengung nggak ini? Mendengung. Aman. Sedikit mendengung. Dia Oke, dilaporkan nggak? aku- Dia dilaporkan nggak? Enggak ada. Oke, Nggak ada aku coba ya jelasin lewat komentar Rashi ya. Coba bisa dibesarkan. Oke, saya besarkan Oke. ya. Bentar. Ini yang 2 Samuel ya, 2 Samuel. Ini 2 Oke. Samuel. Oke. Ya, 2 Samuel 1 ya. This episode continue the misfortune list. Jadi episode ini berlanjut yaitu tentang ketidakberuntungan
sederet ketidakberuntungan atau kemalangan Israel di ayat sebelumnya. Walaupun tanah tidak menunjuk spesifik ya dosa yang mana yang dilanggar yang membuat Tuhan marah sehingga menentang Israel. Jadi Midrash memberikan masukan alasannya that the purpose sin, bahwa penyebab dosa yang dilakukan oleh Israel ialah not seeking, bahwa orang Israel tidak berperan aktif di dalam peran membangun bait suci, walaupun David sendiri had made such, telah melakukan banyak effort untuk membangun bait suci, and was rebuffed, dan dia juga ditentang oleh beberapa orang ya. It is interesting to note, sangat menarik untuk dicatat bahwasanya that in fact the entire episode end when an altar is built. Jadi semua episode kutukan atau kemalangan itu berakhir setelah Hamizbeach, jadi altar yang ada di bait suci itu dibangun ya, sehingga the futures, yaitu tempat suci dia akan datang ya, bait suci di Israel. Itu pendapat Radak menjelaskan bahwa all such calamities are result of nation sinful. Nah, kemalangan-kemalangan itu terjadi oleh karena dosa bangsa Israel ya. But God bring about the punishment, tapi Tuhan membawa hukuman by means of nature, yaitu dengan cara yang alami ya, and common fenomena, dan fenomena yang biasa, such as political discord, yaitu tentang gejolak politik yang ada pada waktu zaman Daud itu ya, dan sebagainya. Jadi yang maksud kita pahami bahwasanya Israel ini berdosa, punya dosa dengan Tuhan. Kenapa? Salah satunya mereka tidak melakukan peran aktif di dalam pembangunan bait suci, bahkan beberapa ada yang menentang. Itulah dosa, sehingga Tuhan harus membujuk Daud ya, lewat setan juga, untuk menghitung Israel, karena Israel itu nggak boleh dihitung lewat kepala. Tadi kita udah lihat ayatnya bahwasanya dengan cara memberi uang, dengan uang itu dihitung ada berapa, segitulah orang Israel, begitu caranya. Jadi Tuhan memakai gejolak-gejolak masalah-masalah untuk menghukum Israel lewat politik gitu. Jadi secara alami lah bergulir. Jadi dia tidak menentang alamiah yang dia ciptakan ya di dunia ini. Kayak misalnya tentang membelah laut, dia pakai alam, itu angin. Nah, ini juga dia memakai alam dengan gejolak politik, sehingga akhirnya Israel kalang kabut, kacau, akhirnya dihukum oleh Tuhan oleh karena pelanggaran ini untuk menghitung. Kan penghitungan ini juga ditentang oleh jenderalnya Daud, nggak boleh, jangan dihitung deh, itu melanggar Torah. Tapi akhirnya dihitung. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan setan untuk membujuk Daud, karena pada waktu Daud adalah sang raja yang berkuasa di Israel, sehingga omongannya itu tidak bisa ditentang oleh satu orang pun, sehingga akhirnya dihitunglah Israel lewat kepala, itu melanggar Torah, sehingga hukuman itu jadi. Namun demikian, hukuman itu berakhir ketika akhirnya Hamizbeach atau mezbah persembahan itu untuk korban, itu bukan korban manusia ya, bukan korban Tuhan tapi korban binatang. Akhirnya semua itu selesai, amarah Tuhan hilang, sehingga akhirnya tulah itu berhenti, begitu, penyakit itu berhenti, begitu. Lanjut. Iya, kalau dengar penjelasan pemilik kitab kan pastinya kita tahu maknanya. Tapi ini yang apa disebutnya? Penumpang gelap. Penumpang gelap sih Bang Dito, itu kan Bocah gelap suruh aja. ngomong, tadi mau ngomong dia Kang Dito, bocah. Ini hanya pinjam aja, pinjam kitabnya kan gitu. Oh iya, Bocah. pinjam kan. Ya lah, pakai bahasa yang agak bagus lah, pinjam. Iya, jadi Oten ini pinjam bro Bill, pinjam, tapi ya diselewengin Nggak dibalikin sedikit kan, gitu loh. Nggak dibalikin. Ya, masih belum lah, nanti kalau sudah selesai kan dikembalikan, kan belum selesai. Iya, kalau selesai dari bikin Aku kan kitab Injil kan gitu, aku pinjam kitab Taurat aja lah. Nanti ya sudah selesai tak kembalikan lah. Iya. Sayangnya Aja nanti dikembalikan Bang Billy, santai aja, nanti saya kembalikan.
Ya hanya Pak Verhoef nih nggak mau balik. Yang lainnya nggak mau tuh, gimana tuh? Oke, mana lagi yang mau naik? Aduh, gimana sih Bro Serigala tadi tuh? Tiba-tiba Bocah. gitu ya. Ini kayaknya aliran apa sih? Tuh. Dia alirannya apa sih? Marsionis ya? Siapa? Siapa? Itu tadi yang tadi siapa namanya? Bukan, Enggak, Oton Serigala Kristen, itu. memang Kristen dia. Oh ya itulah kayak gini di dalam cara berpikir orang Kristen dalam beriman bahwa setan itu musuh Tuhan. Padahal Tuhan siapa yang memusuhin? Siapa yang bisa sejajar dengan Tuhan? Tuhan nggak punya musuh. Ya, cuman setan iblis itu memang dia adalah trigger ya apa namanya yang memicu kita untuk menggoda kita untuk melakukan dosa. Gitu. Kalau Rabi saya bilang sebenarnya setan itu adalah sparring partner. Kalau kita lihat orang tinju, nah itu adalah sparring partnernya. Itu ketika kita melakukan yang benar dapat pahala, ketika enggak dapat hukuman. Itu sudah lumrah karena dalam Torah natati levaneka hayom, pada hari ini kuperhadapkan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kematian dan kejahatan. Tuhan yang menciptakan semua itu. Sayangnya terjemahannya dirubah. Aku yang menciptakan nasib malang dan nasib mujur, kan kampret. Gitu. Ya, kembali lagi meng-highlight ya bahwa posisinya di sini setan atau iblis itu adalah sifat dan makhluknya adalah jin. Saya rasa di terjemahan LAI itu Perjanjian Lama itu juga disebutkan jin, tapi mayoritas Kristen semua tidak tahu bahwa jin itu apa. Yang mereka baca hanya di skip. Nah, menurut Bro Billy, ya contoh di Yesaya 43 ayat ke-12 itu kan ada jin. Nah, apakah praktisi Yahudi itu tahu bahwa jin itu juga makhluk ciptaan Tuhan? Begitu, Bro Billy, silakan. Oh iya, namanya sedin. Kalau kita nyebutnya di orang bahasa Ibrani atau istilah orang Yahudi itu sedin, sedim ya kalau banyak ya. Sedim itu jenis. Bahkan ada di tanggal-tanggal tertentu, tanggal 17 Tammuz sampai tanggal 9 Av itu kekuatan mereka itu besar di bumi sehingga banyak orang mati di tanggal-tanggal itu. Ini rahasia ya, rahasia. Betul. Jadi kenal jin ini, aduh gimana? Jadi ada sampai disebut namanya disebut di dalam Midras nama ini jenis ini ya. Bahwasanya dia itu yang banyak membuat orang mati pada tanggal 17 Tammuz sampai 9 Av itu. Betul. Bro Bill, boleh bertanya Bro Bill sedikit aja? Iya. Ini kalau saya nanti ngomong kepercaya karena bukan dari Yahudi kan kita ya. Nah, ya. Pertanyaannya tentang Doma Paskah. Simpel kan? Doma Paskah yang sering kita dengar nih di teman-teman di Verhoef dan segalanya. Apa benar Doma Paskah ini adalah bahwa darah itu diperlukan untuk penebusan dosa? Ini Doma Paskah ya menurut kekristenan. Oh iya. Jadi bagaimana menurut Yahudi Doma Paskah ini? Silakan. Iya, jadi di dalam Agada Pesach, jadi ada sebentar lagi kita malam Sabtu ya, kita akan melakukan Paskah ya, Paskah Yahudi. Nah, di dalam Torah kan disebut, kalau nanti anak-anak bertanya ini apa ya, Pesach ini apa? Pesach itu artinya maknanya ialah malam di mana Tuhan ya menghabisi nyawa anak-anak sulung Israel, anak-anak sulung Mesir, tetapi ketika dia melihat ada darah domba itu, dia melewati rumah orang-orang Israel sehingga anak sulung Israel nggak ada yang mati. Nah, yang ajaib nih, orang Mesir itu tahu kan hal itu akan terjadi. Dia naruh anaknya di rumah orang Yahudi, tetap mati. Mungkin dia pikir nanti kalau di rumah orang Yahudi nggak mati kan, tetap mereka mati. Gitu. Dan orang Yahudi yang ada di rumah orang Mesir masih kerja atau gimana, mereka juga nggak mati. Cuman orang-orang Mesir ya itu anak sulungnya semua mati. Nah, jadi malam Pesak atau malam Paskah itu mengingat ya bahwasanya Tuhan menghabisi nyawa anak sulung orang Mesir. Itu Passover setelah melewati kan. Itu artinya bahwa nama malaikatnya adalah Malach Hamafet ya. Malach Hamafet itu malaikat kematian. Jadi Tuhan memakai malaikat kematian untuk mencabut nyawa anak-anak sulung. Malach Hamafet itu punya mata di seluruh tubuhnya.
Dan tingginya itu benar-benar, pokoknya yang paling menakutkan itu adalah malaikat maut. Tapi kalau kita mati dalam keadaan sadik atau dalam keadaan soleh atau benar, maka malaikat itu akan datang seperti hal yang baik, wangi-wangian yang kita cium. Tapi kalau kita jahat, dia akan datang begitu menyeramkan. Ya, ingat, ada pedang di tangan malaikat itu. Lihat kalau orang mati itu kenapa mulutnya nganga. Itu jadi malaikat itu nyabut nyawa itu dari mulut itu, antara hidung, dicabut itu pakai pedang itu. Nah, dari pedang itu keluar cairan yang membuat manusia ini yang menelan ini mati. Dan itu kaget melihat malaikat yang segitu besar, seluruh badannya itu mata. Nah, itulah malaikat maut yang melewati rumah orang-orang Yahudi, sehingga Paskah itu artinya demikian. Passover, melewati apa? Melewati rumah-rumah orang Yahudi yang ada darahnya. Jadi itu bukan artinya adalah bukan berarti bahwa itu penebusan dosa. Betul. Tidak ada penebusan dosa. Jadi gini, teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa domba Paskah ini bukanlah kurban untuk dosa. Betul ya, Bil ya? Bukan. Tetapi kurban melawan kematian akibat wabah dan penyakit. Kalau di Talmudisme, itu di library loh, itu punya Yahudi. Ini yang berbicara ini bukan orang Yahudi, Ebionit, Bang Billy, Epipanius. Jadi nah, ini harus Paskah itu maknanya diambil oleh Kristen, maknanya dikeluarin, diganti dengan makna baru. Dengan makna barunya apa? Dengan Yesus, gitu. Betul. Dengan Yesus, itu. Betul. Jadi itu sedangkan sama sekali di dalam salah satu pagan di Tarsus, yaitu dewa Baal Taras, setengah dewa setengah manusia, 100% manusia 100% dewa, yang mati dan bangkit kembali, yang darahnya membersihkan para pengikut dari dosa-dosa mereka, dan yang para pengikutnya diminta untuk merayakan perjamuan di mana mereka secara simbolis meminum darahnya dan memakan dagingnya. Itu dewa Baal Taras tuh. Oke, boleh kita diminta itunya dong tadi Japri, linknya itu dewa Taras. Oke, nanti itu kalau di Indonesia nggak masuk, Bil, harus pakai VPN, Bil. Oh iya, jadi gini, kalaupun mereka mau memakai Pesak itu adalah korban, tetap di dalam korbannya itu adalah domba, binatang, bukan korbannya itu Tuhan. Mati gak tuh? Masa Tuhan jadi korban buat Pesak? Waduh, nggak ada di dalam Torah itu bahwa korban Pesak itu atau yang disembelih itu ya itu adalah manusia, nggak ada. Tetap yang disembelih adalah hewan, gitu, ternak. Bukan Tuhan. Mantap, Bil. Oke, Bro Bil, dilanjut lagi yang lain enggak? Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang keyahudian, apa yang diambil sama kekristenan ya nanti, Bil. Iya, benar, diadopsi, makanya diambil, maknanya dikeluarin diganti dengan makna baru, gitu. Oke. Kita lanjut sama seperti gereja-gereja kuno yang ada di Roma kuno. Itu kan tadinya bekas pemujaan dewa-dewa Roma. Nah, diambil alih, maknanya diganti dengan makna baru, gitu. Jadi gereja. Betul. Nanti satu ini aku kasih deh tanda bahwa di Vatikan itu masih ada prasasti peninggalan misteri pagan. Iya, Bil. Oke, Kang Yan. Kita back to diskusi ya. Tamu baru silakan, Sodiko Zuma. Kristen apa Muslim? Tanya ke Bang Billy. Bang Billy. Ya. Ini aku kan sering lihat nih. Kenapa orang Yahudi itu kalau lewat tuh orang Kristen itu diludahi itu? Kenapa itu? Iya, karena penyembah berhala itu harus dipermalukan. Karena kalau dia malu kan akhirnya dia meninggalkan praktek penyembahan berhalanya. Jadi bagi orang Yahudi di Israel yang ultra ortodoks, Kristenan itu adalah paganisme, penyembah berhala. Oke. Jangan sampai ada gini, Bang. Sabar, Bang. Ini Bang Ben atau siapa? Muslim apa Kristen? Muslim, Bang, Muslim. Ini supaya diskusi ini kita lanjut jalan, Bang. Kalau kayak begini, ini otan di bawah ini udah mulai kepanasan, jangan dibuat jadi kompor lagi, Bang.
Enggak. Orang ini kan kayak di Papua bela-bela gitu kan, tahu diludahi gitu. Iya. Nanti ada pahala itu kalau dalam halaka para rabi itu dapat pahala, ada pahalanya untuk itu. Bang Billy, Meludahi dapat pahala ya? lanjut dulu aku tak lanjut di nasi. Aduh, aku Kalau cuman kudus, kudus itu dapat apa? Mana ada cuman kudus. udah itu di bawah udah kejelonjotan itu. Bocah. Halo bocah. Enggak, dia nggak tahu cara turun, biarin aja lah, dia terikat di atas. Oke, minta kursi dulu ya. Aki Samudra di bawah mau Ya, dinas. aku aja turunkan Mas. Iya. Oke ya. Oke. Silakan naik oten-oten. Turun pasca hati-hati. tuh, bahas tuh. Ayo. Silakan Bu Darmi. Bunda Derni, Kak Derni naiklah. Jangan apa? Jangan marah-marah lah. Sama saya dia selalu marah terus. Tadi pertanyaannya serem juga itu, tapi memang kenyataannya gitu. Kalau nggak percaya pergi ke Israel, terus kamu tanya sama orang-orang yang bajunya hitam putih kayak penguin itu, tanya aja tentang yang tadi kamu tanya, itu pasti jawabannya sama. Kayak penguin. Astagfirullahaladzim. Enggak, meludahin mereka dapat pahala. Tapi kalau ini enggak ada yang diludahin metong dia. Yang Enggak, diludahin lagi kan metong. lagi salah juga itu kan, itu pada hari raya Sukot. Saya tahu dari hari raya Sukot karena mereka membawa tumbuh-tumbuhan untuk biasa di hari raya Sukot itu pondok daun. Saya tahu tuh dia bawa hari raya Sukot. Nah, pas mereka lagi iring-iringan, kayak misalnya lagi iring-iringan ini dah, iring-iringan pas Lebaran dah, ya kan, ada iring-iringan hari kemenangan, Lebaran kita menang, ya kan. Tiba-tiba ada yang iring-iringan lagi pertandingan bawa-bawa salib, ya pasti habis lah gitu. Nah itu kan gitu di tanah suci Israel itu. Nah tiba-tiba mereka lagi parade, mereka keluar, harusnya tunggu dulu, ada orang Yahudi, habis ini baru kita lewat. Ini kan seakan-akan ingin mati konyol, pengen martir, mereka maju terus. Ya Ternyata biar ya reaksinya ya begitu. gitu ya. Buset, martir itu kan syahid kan, benar nggak? Iya. Buset. Jadi teman-teman Kristen itu ingin menderita demi Yesus, tapi caranya banyak yang salah. Caranya menghujat, lihat ya, caranya menghujat, ya jadi buronan, kebanggaan, menderita karena Kristus. Menderita karena Kristus bukannya menghujat agama lain, kan begitu. Yang herannya begini ya, Kang Dito, Bang Billy. Perjanjian lama kita tahu itu bukan kitab mereka. Nama Allah kita tahu bukan nama sesembahan mereka. Kata mukjizat, rasul, nabi itu bukan berasal dari bahasa yang mereka yakini bahwa Yesus itu tumbuhnya di Yunani. Bagus. Di Yunani, ya kan? Bagus. Nah, sekarang Paskah yang kita tahu itu dilakukan perayaannya oleh orang Yahudi, seperti yang dijelaskan sama Bang Billy. Nah, kenapa konteks makna dari Paskah itu berubah menjadi penyalipan gitu loh, dengan darahnya Yesus yang tercurah di kayu salib, ya dapat menghapus dosa kita. Ya, kita merayakan. Yang nggak bisa ditangkis oleh mereka, tidak bisa dilawan, tidak bisa dibantai, ialah darah Pesak itu, ya, darah hewan, ternak, domba. Nggak pernah dia darah manusia, itu nggak bisa. Kalau misalnya itu kan zaman dulu, sekarang kan pakai darah Tuhan kita bisa menghapus dosa, ya. Tapi kan
jangan pakai pesak, karena pesak itu Paskah itu adalah pakai domba, gitu. Nggak pakai pernah manusia, itu nggak bisa dibantah. Apalagi itu bocah. Apalagi daging Tuhan ya, daging Tuhan, waduh. Tubuh Tuhan. Iya, tubuh Tuhan, nggak boleh. Buset, pagannya kelihatan banget pagan. Di situ di Talbinisme itu, Bang Bill, nanti aku kirim lewat WA ada ya. Masih ya, nomor telepon masih yang dulu. Masih. Oke. Yang pertama, ini Talbinisme Libre ini mengutip beberapa perkataan Bapak Gereja awal. Banyak ya di situ. Termasuk tentang Paul, tentang banyak lah yang lainnya. Salah satunya dia menceritakan tentang sebuah prasasti yang mengatakan barang siapa, bahasa Inggris ya, ini bahasa Inggris tapi saya diterjemahkan supaya apakah betul dalam Bible ada ya. Barang siapa tidak makan tubuhku dan tidak minum darahku sehingga ia menjadi satu dengan aku dan aku dengan dia, ia tidak akan diselamatkan. Itu ada kan dalam Bible? Ada. Nah, inilah bukan kata-kata yang diucapkan oleh Paulus atau Kristus Paulus lah disebutnya karena ini. Ya, 1 Tetapi Korintus kata-kata 11. ya, 1 Korintus 11:27. Oke, 1 Korintus 11 ya. Tapi kata-kata yang tertulis di sisa-sisa kuil pagan tempat Vatikan dibangun. Waduh. Itu perkataannya. Ngeri. Dan itu buktinya ada. Silakan dicari. Pagan mana nih? Pagan Roma apa Yunani atau Roma dong? Oh, Roma. Jadi memang itu ajaran minumlah darahku dan tubuhku dalam bentuk roti dan anggur itu sudah dipraktekkan di zaman misalnya 500 sebelum Masehi, itu di zaman siapa namanya itu? Mitras, Dewa Mitras. Tahun 500 CE. Betul. Vatikan dibangun kuil yang didedikasikan untuk dewa pagan Mitras. Kan saya belum lanjut. Lanjut. Iya, jadi kalau mau dilacak dengan sejarah, kalau orang Kristen kalian mau memahami ajaran yang benar, lacak dari sejarah juga, lacak bahwa ajaran itu sudah ada tahun 500 sebelum Masehi, yang minumlah darahku dan tubuhku itu dalam bentuk roti dan anggur, itu sudah ada sebelumnya. Iya, tadi kan saya sudah sebutin. Silakan teman-teman yang lain, monggo. Kristen boleh, misalkan ada, oh ini bukan, ini buktinya ada di sini bahwa yang ada di prasasti yang di bawah Vatikan itu bukan dari peninggalan pagan gitu. Boleh. Coba dibuka dong, pengen lihat tuh prasasinya kayak gimana. Tar. Bisa nggak dibuka open cam? Ini biar si Darmi nengok nih, udah keren jenggot dia nih. Boleh. Tar ya, sebentar. Lanjut. Mereka membantahnya bukan dengan data, dengan congor. Pelan-pelan, Bunda Nora. Sudah saya undang hampir 4-5 kali, tapi kayaknya nggak mau beliau. Nggak apa-apa. Saya bocah. Iya, saya mau bicara. Bocah. Aku merindukan suaramu, bocah. Nora cantik, kau dengar ini, bocah mau bicara ini. Yang pertama, ini ada orang Yahudi tapi dia orang Yahudi, dia orang ini tapi mengaku Kristen. Saya mau menyanggah, saya mau menjawab. Siapa yang Kristen? Gila kau. Siapa orang Yahudi ngaku? Bang Billy ini Yahudi bocah. Tetapi dia mengaku Kristen, tapi apa yang diajarkan itu bukan kekristenan. Amit gua masuk Kristen, amit 7 turunan. Udah makanya saya bilang kamu bocah yang dibilang Bang Billy, bagi orang Yahudi yang meludahi, mempehkan orang Kristen itu pahala. Ya itu terserah dia. Itu kan ajarannya. Lihatlah moralnya orang lain saja dia ludahi, itu menjadi pahala. Lihatlah mental dan moralnya. Kalau orang Kristen terus moral kau yang menyalibkan Tuhan kau nggak pernah. moral makanya kau? Saya menjelaskan ini.
Moral kau yang menyalibkan Tuhan kau, terus kau katakan itu adalah penebusan dosa, itu gimana? Bukan itu karena orang Yahudi loh yang menyalibkan dia. Nah, Yesus disalibkan bagi orang Tidak Yahudi ada satu karena orang Kristen yang menyalibkan Tuhannya. Oke, sekarang saya tanya. Penyalipan penyalipan. Diam dulu. Misi Memang kan kalau udah lepas dari kandang ya kayak gini, Bang Billy. Nah, sekali dilepas ya kayak gini. Nggak akan bisa dia jinak. Lihat aja terus. Begini ya, Yesus disalibkan itu atas perintah dari imam-imam kepala besar. 1, karena kedengkian mereka kepada Yesus. Terus karena Yesus di situ dikatakan dia itu mengaku dia itu adalah anak Allah. Itu suatu pemfitnahan bagi orang Yahudi. Nah, karena pada waktu itu adalah hari Sabat, ya kan? Mereka tidak mau menghukum dengan cara memetongkan, makanya diserahkan kepada Pontius Pilatus. Nah, hukuman orang Yunani itu harus disalibkan. Nah, datang Kristen, penyalipan Yesus itu dikatakan untuk penebusan dosa. Yahudi disalahin, kamu yang menikmati. Justru harusnya bersyukur bersyukur untuk yang nyalip masih bangsa Yahudi. Coba kalau bangsa lain, misalnya bangsa Arab atau bangsa yang lain, bangsa Persia, harusnya bersyukur. Makanya kan kata siapa imam besar itu, siapa namanya, Nikodemus siapa tentang itu kan, lebih baik satu orang mati ya kan daripada semuanya. Jadi masih bagus orang Yahudi. Iya, benar. Harusnya bersyukur kalian. Dan yang menyalibkan Yesus, yang membunuh Yesus, bapaknya. Karena begitu besar kasih bapak kepada anaknya, sehingga ia mempersembahkan anak yang tunggal. Jadi itu skenario bapaknya. Gitu. Dan kata Yesus apa? Sesungguhnya iblislah yang menjadi bapakmu. Masa? Loh, iya. Sesungguhnya iblislah yang menjadi bapakmu. Bapakmu tuh adalah iblis. Yohanes 8:44. Nah, Yohanes 8:44. Jadi kalau mau nyalain orang Yahudi, ya itu harus melihat dulu karena begitu besar kasih bapak Nora tunjukkan kalau bapakmu itu adalah iblis. Di mana ayatnya? Udah dibacakan tadi, bocah. Mana tunjukin? Yohanes 8:44. Yohanes 8, mumpung saya buka Alkitab ini. Ya, buka. Ayat 44. Ya baca aja, kenapa di mute, bocah? Iblislah yang menjadi bapakmu. Pada waktu itu belum ada orang Kristen tuh ngomong pada waktu itu tuh. Buset, dia malah makanya aku heran, di mana Musa mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah Bapa. Tiba-tiba Yesus di situ mengatakan Bapa. Nggak pernah di dalam Torah Musa nggak pernah memanggil Hasim itu dengan sebutan Bapa. Nggak ada. Kayaknya itu adanya di dalam kitab kayak semacam Mazmur gitu. Afinu Shaboshamaim Suri Sera Fegoalo, Bapa kami yang di surga. Itu ada itu. Afinu Shaboshamaim. Tapi Musa nggak pernah memanggil dengan sebutan Afinu. Bocah kami. Dibacakan, bocah. Wah, mau membacakan tapi di mute macam mana lah? Macam mana? Sesungguhnya iblislah yang menjadi bapakmu, bocah. Diundang dulu, Kang. Iya, siapa lagi? Ada di bawah. Undang si bocah, buka mute. Oh, udah. No. Undangan untuk mengaktifkan mikrofon si bocah tua nakal. Nah, kan? Bot, jangan mengambek lah. Nora, mana itu yang tadi yang kau bilang itu? Bapakmu menjadi iblis. Silakan bocah.
Gimana, Dek? Ayat Yohanes 8 ayat 44. Ya. Yohanes 8, kamu berasal dari bapamu iblis dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah membunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab itu di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi iblis tidak ada kebenaran. Kita lihat ayat ke-40. Namun sekarang kamu berusaha membunuh aku. Ya. Jadi ini ada percakapan. Antara sekarang kamu berusaha membunuh aku. Aku ini Yesus ya. Huruf besar ini A aku. Seorang mengatakan membunuh aku, seorang mengatakan kebenaran kepadamu. Kebenaran yang ku dengar dari Allah. Barengan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham, ya. Jadi pekerjaan si iblis ini. Kang Dito noise. Dan pengikutnya adalah keturunan Abraham, tidak berasal dari Allah. Ya, itu menunjukkan bahwa ya pada ayat ke-44 itu. Kang Dito itunya diturunkan ke bawah. Sebentar. Diturunkan ke bawah. Bocah. Kenapa di-mute? Dia bingung nyari bapaknya adalah iblis. Bocah. Waalaikumsalam, Bayu. Bocah. Boj. Macam api itu si bocah. Iya loh, aku cek di bawah juga udah nggak ada loh, kan cuman Bu Darni sama Belis, yang lainnya nggak ada. Pada kemana mereka ya? Nggak tahu. Mereka nggak berani sama yang punya kitab. Kalau pinjam takut diminta balik, kalau nyuri minta dibalikin gitu ya. Bocah, kalau kita ludahin si bocah, ya kan, itu nggak dapat pahala. Tapi kalau Billy yang ludahin si bocah dapat pahala. Bel, ludahin dulu si bocah, Bel. Peh, gitu Bel. Bocah. Ini si bocah ngapain sih? Ya Allah. Siapa nih? Katim? Halo Katim? Katim? Turunlah kau. Nah, kan aman. Ya, Bang Pangeran, selamat siang. Bang Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Dito? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini saya cuma mau nyampaikan ke bocah nih, mau ngasihkan data bahwa siapa yang disebut iblis tadi oleh Yesus di dalam Yohanes 8:44 itu ada pengakuannya di 1 Korintus 4 nomor 15.
Di situ Paulus mengaku sebagai Bapa. Walaupun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dan pengajar, akulah yang dalam Yesus Kristus telah menjadi bapakmu. Jadi bapaknya dia Paulus gitu. Iya bang, sesuai di datanya itu di 1 Korintus 4:15. Aduh, ya adalah bang. Jadi semua apa yang dilakukan Kristen itu ya atas kehendaknya Paulus, bukan kehendaknya Bapak yang di surga, Bapaknya Yesus. Bang Pangeran bisa-bisa aja lah. Jangan bang, dia udah nggak bisa turun soalnya bang. Bocah. Bocah memang setia dari tadi loh. Setia sih bocah. Bocah sabar mendengarkan, ya kan? Akhi Billy. Enggak, lagi apa itu? Lagi ibadah dia. Tipilah. Bocah. Buka dong 1 Korintus 4:15, pengakuan Paulus. Paulus mengaku jadi bapak loh. Ya udah, ini gini aja sambil nunggu hotelnya udah nggak ada di bawah yang berani naik. Bocah kalau mau tanya silakan, Bro Verhoes mau tanya silakan. Gitu aja lo ya, enak kan? Bocah, coba bocah, tanya aja bocah. Mereka takut diludahin sama si Billy karena pahala. Si Billy kan mengumpulkan pahala. Meludahin para hoten-hoten. Kang Dito. Iya. Saya ada kemarin saya coba eksperimen. Saya nih bisa membuktikan, tapi sewaktu-waktu lah nanti saya akan naikkan ke TikTok ini. Saya tunjukkan di TikTok kalau sudah ada saya sudah 2. Saya bisa membuktikan bahwa Kristen itu ada hubungannya dengan neraka. Itu sudah saya ada eksperimennya dari media kertas. Waduh. Kertas itu dilipat-lipat. Coba buktikan. Ngomong Device saya masih 1 bang, susah bang. Lanjut. Saya masih pakai 1 device ini. Nanti Bang, saya mau di rumah nanti di rumah baru saya buktikan. Karena saya lagi di tempat kerja ini masih pakai 1 HP. Nora, wajahmu Nora cantik-cantik jadi jelek itu. Nggak apa-apa. Coba, sesungguhnya bapakmu lah yang iblis lah yang menjadi bapakmu itu cemana? Kamu memahami itu kitab ayat 1 ayat itu aja, kamu comot-comot, baca dong seluruhnya. 1 perikop, namanya pembacaan 1 perikop, supaya kamu tahu. Kalau kamu tidak baca 1 perikop, kamu tidak bakalan tahu, ya kan? Ya. Sekarang Ini saya baca ada 1 perikop, ada nggak merubah mengatakan bahwa bapakmu bukan menjadi iblis? Yesus bercakap-cakap dengan siapa di situ? Ya. Sekarang pertanyaan saya, yang dimaksud Yesus itu bapak itu siapa? Merujuk kepada siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi itu yang dia maksud. Ini perikop ini antara Sejak Yesus, kapan orang Yahudi mempercayai Yesus bahwa dengan Tuhan mereka lawan adalah bapak? Tunggu dulu. Kau baca baik-baik perikop ini, Nora. Saya tanya sama kau. Nora, kau baca baik-baik siapa yang mengatakan dari ajaran ayat siapa yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa? Kau baca baik-baik lah. Bocah, kau dengarkan saya. Baptislah mereka dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Nah, iblislah yang menjadi bapamu. Sekarang Bapa itu menuju kepada siapa? Mana ayatnya iblis lagi bapamu? Oh, ngada-ngada aja. Mana buktinya? Mana bukti ayatnya iblis lagi jadi bapamu? Kalau bapaknya Nora mungkin, tapi kami anak-anak Tuhan Yesus tidak ada. Mana buktinya, Nor? Iblislah yang menjadi bapamu. Ayat iblislah yang menjadi ayat 44 baca dong dari ayat 39 sampai 47. Lebih ngeri kalau ayat 42. Ayo coba kau bacakan dari 40-nya. Ya, dari 40-nya bacalah. Kau bacalah. Jadi ini kisahnya ini ceritanya gini. Ada lawan bicaranya Tuhan Yesus, ya. Oh. Dia berkata kepada orang itu, kamu bukan dari Allah, kamu bapakmu iblis karena kamu mau membunuh saya, begitu. Oh. Oke. Jadi orang yang mengaku dirinya adalah Bapa itu siapa? Orang Farisi yang mengaku dirinya adalah Bapa itu siapa? Itulah bapaknya sih. Itulah yang dimaksud bapakmu iblis. Yang mengaku dirinya Bapa itu siapa? Yang mengaku dirinya Bapa maksudnya? Nggak tahu kau? Nggak tahu saya. Nggak ada yang mengaku dirinya Bapa. Coba kau baca 1 Korintus 8. Paulus mengaku Bapa, Bang. Tidak, jangan lari dulu ke situ. 4 nomor 15. Mengakui bahwa Bapa yang dimaksud iblis ini bukan bapaknya orang Kristen, paham enggak? Kau mengakui sudah? Terus baptislah mereka dalam nama? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang mengajarkan Trinitas. sebutan Iblis nama apakah Bapa? Trinitas, Nora? Yang menyebutkan yang menyebutkan ajaran ajaran Nora. siapa yang menyebutkan nama Bapa? Oh, Bapa Allah, Bapa Allah kami, Yesus Kristus Tuhan kami, Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Adakah Yesus menyebutkan nama Bapa? Adakah Hanya Musa karena menyebutkan kata nama Bapa? Kau mengartikan Adakah sempit, Nora. Musa, Abraham, Yakub, Ishak menyebut nama Bapa? Tidak ada. Yang jadi ajaran siapa yang menyebut nama Perjanjian Bapa? Lama memanggil Bapa itu adalah YHWH atau Yahweh. Gigi kau sejak kapan Bapa menjadi YHWH? Makanya kau belajar Billy. dulu hubungan. Oh, Billy. Belajar dulu hubungan dikatakan Bapa itu adalah YHWH dengan Billy. Yahudi. YHWH adalah sesuatu ya yang sangat mulia, sangat suci, sehingga orang Israel ya dia lebih banyak menyebutkan Adonai Elohim. Siapa yang di perjanjian baru? Siapa yang maha suci? Siapa yang manusia tidak berdosa? Bang Bocah nggak malu sama yang punya agama itu? Silakan, karena memang itu kebenarannya. Kebenarannya dari mana? Musa Dia menyebutkan nama Kristen, Bapa. baru dia mengaku Kristen, baru dia yang punya. Dia katanya Yahudi, mengaku Kristen. Sejak kapan dia ngaku Kristen? Terus kalian yang mengaku bahwa dia yang punya, maksudnya gimana itu? Emangnya Kristen punya kitab Yahudi? Tidak, kalian mengaku bahwa dia adalah yang punya, berarti dia Yahudi, ya kan? Dari mulutnya sendiri dia mengaku Kristen, itu gimana ini? Saya kapan ngaku Kristen? Siapa yang bilang? Tadi, awal kau masuk kau bilang saya Kristen. Telinga cowek. Itu namanya fitnah. Bocah tua. Saya itu sudah lama berteman sama Bang Billy itu di grup WA itu, di grup WA debat lintas agama itu. Dia nggak pernah mengaku Kristen itu. Jangan sampai dia asli Yudaism itu. Jangan sampai ada keturunan saya yang masuk Kristen karena kau ngadi-ngadi aja ngomong. Saya berteman sama Bang Billy, sama Kang Dito di grup WA lintas agama itu, debat lintas agama. Gak pernah Bang Billy itu ngaku-ngaku Kristen. Jadi ajaran siapa yang menyembah Bapa dalam nama Bapa,
Putra, dan Ajaran Roh Kristen Kudus. lah. Nah, adakah Musa Abraham menyebut nama Bapa? Tidak. Terus kalian dapat dari mana kata Bapa? Ya dari Tuhan Yesus yang memerintahkan. Yesus apakah orang Kristen? Ya Yesus dia sendiri itu adalah kekristenan. Sejak kapan, Bang? Sejak kapan? Sejak kapan, Bang? Sejak kapan? Bang bocah, please deh, Bang bocah, Yesus jangan kayak anak datang kecil. bukan membawa agama Kristen, tetapi dia datang menyelamatkan umat manusia. Oke, membawa saya ajaran tanya. kasih. Saya tanya. Oke, saya Yang tanya. mengikut dia itu adalah orang yang mengikut dia itu adalah orang Kristen. Gimana kau bilang Yesus Kristen? Tidak, dia itu sendiri adalah kekristenan. Kenapa dia itu kekristenan? Saya tanya, apakah Karena Yesus dia punya Tuhan? adalah Apakah Yesus Tuhan punya yang Tuhan? disembah oleh orang Kristen. Apakah Yesus punya Tuhan? Yesus tidak punya Tuhan, dia diutus oleh Bapaknya. Gimana Yesus dibilang Tuhan? Bapaknya siapa tuh bapaknya? Siapa nama bapaknya? Allah Bapa di Yesus surga ateis namanya. Ada namanya. Loh. Kenapa Allah mau ada namanya? Sekarang saya tanya. Kan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nama Putra Yesus, nama Bapa siapa? Bapa, ya Bapa sebutan Makan lu. untuk kita menyembah kepada dia. Ada nama. Bapak namanya siapa? Pertanyaannya itu gitu loh. Benar kata nama Putra. Benar kata Norma tadi, Putra ada namanya. Ya. Yesus. Bapa, Roh Kudus siapa nama Roh Kudus? Rohim. Itulah, inilah. Mana ada Sang Maha Suci itu punya nama? Enggak Kenapa seperti sih orang kok itu konyol manusia, jadi begini sih orang punya hotelnya nama. nih? Saya nanya ke Billy, kamu diam dulu ya. Saya nanya ke Billy. Bill, apa Tuhannya Billy punya nama, Bill? Iya, namanya Hashem di HWH itu. Oke, ngerti. Dah. Nah, lihat coba. Kok kacau sekali ini. Dia. Nah, siapa nama Tuhanmu, bocah? Tuhan Yesus. Siapa namanya Tuhannya Yesus? Enggak ada. Dia berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya di surga. Siapa nama Bapaknya yang di sorga? Ya Bapa. Siapa namanya? Enggak ada di Alkitab namanya, Nora. Nah, marganya apa Yesus? Di Yesus dalam- marga apa? Di dalam Yesus KTP. marga apa? Kalian ini mau memaksakan punya nama enggak ada. Jadi sebutan, itu panggilan, itu ungkapan bahwa ada Allah Bapa Sang Pencipta, enggak punya nama Tuhan Maha Oke, Suci. Yohanes Maha Kuasa 17 itu. nomor 3. Coba kau tanya, kau baca. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Nomor 3. Baca. Itu ayat. Kau paham ke tidak? Bibir kau, sejak kapan ada Yunani ayat? Cepat. bacakan. Kita belajar dulu tentang itu. Terserah kau, Bagaimana bacakan. pengaturan di dalam buku. Iya, terserah kau lah. Panako, baca. Yohanes 17 nomor 3. Apa? Yohanes 17 nomor 3. Kan nggak hafal dia kan? Nggak hafal. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau? Engkau? Dua-duanya. Berikan kepadanya. Engkau membawa mereka mengenal engkau apa? Dua-duanya. Ayat berapa, Nera? Aduh, saya punya mata, sorry. Ayat berapa? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus masalahnya di mana? Sekarang Allah itu siapa? Allah Bapa. Siapa nama Bapa? Allah Bapa mana ada namanya, Nora? Oke, siapa namanya Allah? Yo. Mana ada namanya Allah Sang Maha Kudus? Enggak punya nama karena dia Esa.
Maha Ya, mulia. oke. Kalau Allah Bapa siapa ya? Allah Bapa namanya siapa? Inilah nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak? Sekarang saya kenapa kalian maksakan harus punya nama Sang Maha Kudus? Nggak ada. Siapa yang mau memberi nama? Bang Bocah. Siapa yang mau memberi nama? Gitu. Bang Bocah. Bang. Saya agama samawi itu Bang Billy ada namanya, Muslim ada namanya. Nah sekarang Kristen ada namanya nggak? Nggak ada namanya. Kristen ini samawi ya? Tuhan Yesus. Oke, udah. Nanti putar-putar di situ pusing ya. Oke, gini. Aku nanya Bang Billy sebentar. Bang Billy, sebentar, Bocah, sebentar. Bang Billy, kita bertanya dulu. Nanti saya nanya Bocah juga. Oke, Bang Billy. Bang Billy, saya nanya ke Yahudi. Apa Yahudi punya kiblat? Ada Yerusalem. Arahnya berarti kalau dari Indonesia itu ke barat sedikit ke utara ya? Betul? Iya. Oke. Jadi kayak arahnya hampir sama dengan Muslim cuman ke kanan dikit. Oke. Muslim punya kiblat Masjidil Haram kan gitu ya, Mekah. Pertanyaannya ke Bocah. Di Kristen ada kiblat nggak atau arah? Nggak ada. Kami nggak butuh kiblat. Terus kiblatnya kemana? Kepada Yesus Kristus. Di mana? Yesus Kristus di mana sekarang? Dia sekarang di sorga. Di sorga di mana? Di tempatnya yang Maha Kudus. Dia di mana? Di mana? Di dunia atau di mana? Di sorga. Kamu dengar nggak sih? Iya, saya sorga. Pertanyaannya di mana? Di sorga. Jawabannya di sorga. Di sorga, letaknya di mana? Ini sudah. Apakah naiknya itu ke sorga atau ke langit? Bocah. Nanti jawabannya ini nih. Ya nggak tahu, banyak yang mau tanya saya. Apa ya? Ini aku kasih. Sebentar itu anunya. Ya nggak tahu, banyak yang. Nah, si bocah itu nanti jawabannya. Oke, ini kita lihat ya bagaimana Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa dan seluruh jemaah Israel nih. Ulangan 20 ya. Anoki YHWH nih. Anoki Hashem Eloheka Asher Setika Mer Israel. Akulah ya. I am mana nih? I am Hashem your God. Akulah Hashem Tuhanmu. Ya, jadi ini makanya Asara Adevara atau 10 perintah Tuhan itu letaknya yang ke satu ini, yang ke satu nih. Nih, yang ke satu nih. Akulah YHWH, Anoki Hashem. Bukan jangan ada Tuhanmu, jangan ada Tuhan lain di hadapan hadatku. Jadi ini yang pertama, nih dia mengenalkan namanya sebagai Hashem, YHWH. Anoki Hashem yang pertama, baru yang kedua lo ihe lecha Elohim akarim alpanai ya. Lo ye tasleka fesel, jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun ini. Nah, melanggar ini pasti nyambungnya ke sini. Nih, kalau melanggar ini melanggar ini. Jadi gitu posisinya. Melanggar satu di sini ke sebelahnya atau sebelahnya ke sebelahnya lagi. Nah, jadi namanya ini nih, YHWH nih. Orang Yahudi, ya, namanya Tuhannya nih. Makanya kalau sang Bapa itu namanya siapa? Nah, kalau kalian mau merujuk kepada perjanjian lama, ya harusnya nama sang Bapa itu adalah YHWH, Allah Israel gitu. Kalau kita rujuk ke dalam semalam ada pembahasan bagus antara Ustadz Wafi sama siapa ya, ada istilah Allah negeri Mekah. Ada Allah Bang Bil mau lihat ini kan prestasinya ini salah satunya. Oh, boleh. Ini mantan ini mitras juga. Besarin coba. Nih. Ini salah satunya. Nah, Bang Billy yang ini nih, saya buka nih. Mungkin Bang Billy tahu ya. Oh, boleh. Oh iya. Ini tentang library keyahudian nih. Adanya di
Amerika. Oke. Makanya di sini di banned bang, pakai VPN ya, nggak bisa pakai ini. Karena kalau ini judulnya salah satunya ini. Waduh, parah, penipu. Ini bukan orang Yahudi yang ngomong, Bang Willy. Oh, bukan. Ini Bapak gereja awal. Epipanius. Waduh, berat itu. Kalau dibuat data itu bisa pada kejang-kejang itu. Berbahasa Inggris, makanya saya coba translatein. Alhamdulillah bisa lah ya. Pak Bayan, izin Bayan. Ya. Gimana? Nor, kecil lagi Nor. Berapa mau ke sorean? Gimana? Halo? Gimana sih? Jam iraha badai ke sorean. Kang Dito izin monitor. Iya. Kang Ian atau Kang Dito ini deh. Kang Ian. Kang Dito, Bah Ian sebentar. Ya Allah. Iya, udah yang berangkat abah, mertua sama teteh sama istri. Sama anak sekalian ini tadi. Kang Dito enggak Jadi abi teh enggak. Piye toh? Piye? Teman-teman, aku izin dulu ya, mau beres-beres dulu nih. Kan udah mau persiapan Pesah atau Paskah nih. Oh iya. Iya, siap-siap. Pasti kita akan memotong ayam nih buat ntar pemotongan ayamnya nih. Penyembelihannya tuh khusus pakai doa juga gitu. Jadi siap. Baru ntar pengolahannya. Pisaunya udah disiapin yang tajam nih. Jadi korbannya nih buat masakan Pesak itu bukan manusia ya, tapi hewan ya. Kayak lagi. Tuh. Jadi gini Bang Will, saya lihat orang Yahudi di Amerika, ada salah satunya, mereka itu nyari makanan yang koser ya, halal. Cari makanan-makanan kayak di, Timur Tengah, Arab kayak itu dan sebagainya. Mereka itu makan itu, termasuk Indonesia salah satunya, Bang Willy. Iya, pasti itu. Mau makan Padang kayak gitu. Orang-orang Yahudi ya, Yahudi bukan Azkenasi. Kalau Azkenasi tersendiri lah Bang Willy. Ini pada kemana Oten? Pada yaudah aku turun dulu lah, biar Oten pada naik dulu. Aku mau beres-beres ya, persiapan Pesak. Siap. Kirim lah itu ya, Pada malu sama Bang Billy. Letraod, berakaf ya, zlaka. Siap. Ya, sama-sama. Kang Dito. Iya, Bang Pangeran. Izin juga ya buat Bunda Nora, Kang Dito, Bang Yan, Api Jabar. Ane mau lanjut kerja dulu. Oh iya, salam ke teman-teman. Bang Pangeran, salam buat teman-teman di WA debat itu, karena HP sama nomor saya udah ganti, jadi nggak monitor di sana. Tapi kalau misalnya mau bersedia masukin Kang Dito di WA Lintas Agama itu, silakan nanti saya DM nomor saya yang baru ya. Siap Kang. Iya, itu seru itu. Oke Kang, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Oten. Ayo, Oten. Banyak enak bener tadi. Cara Bunda Nora ketawanya enak bener tadi. Kenapa dia? Si bocah. Kayaknya. Kirain dia nggak bisa turun. Tiba-tiba kabur dia. Aduh, ya Allah. Pas gua buka Emang kabur. tentang pagan mitra stikat di Vatikan, langsung